Ini Sobat BU bisa lihat banyak balok-balok horizontal. Tujuannya supaya ya ibarat kata balok-balok horizontal ini adalah slope. Jadi dia yang meratakan beban dari bambu-bambu ini dari beban vertikal yang menimpanya. Ya, seperti itu. Kemudian balok yang kita pakai ini adalah berukuran 6x12 ya. Jadi yang pertama pakai bambu, yang kedua pakai balok 6x12 ya. Berikutnya ada kayu kaso. Nah, kayu kaso ini nih. Ya. Kayu kaso. Jadi di dalam ilmu sipil kita kan menyebut ada kayu dengan ukuran kaso ya, kayu dengan ukuran usuk ya, seperti itu. Itu sebenarnya istilah itu muncul pada saat kita belajar mengenai kuda-kuda kayu dulu ya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Nah, saat ini saya sedang berada di antara tiang perancah konstruksi, perancah dan begesting untuk pengecoran dak lantai 2. Ini dak lantai 1 sahabat PU, dan di atas dak lantai 2 yang rencananya nanti kami akan cor dengan metode konvensional. Pada video kali ini saya mau membahas terkait dengan tiang perancah tersebut. Sahabat PU, tiang perancah biasa disebut juga dengan stagger. Nah, stagger ini jenisnya ada berbagai macam. Ada yang pakai bambu, ada yang pakai besi, ya, ada yang pakai kayu dolken. Hanya saja yang sering kami pakai itu adalah bambu, karena bambu ya tentu harganya lebih murah, kekuatannya dapat, dan kefleksibilitasnya ya, maksudnya fleksibel untuk dibentuk, disusun, dirakit dengan berbagai macam rakitan sesuai dengan yang kita inginkan dengan gampang. Ya. Nah, di sini untuk tiang-tiang perancah vertikal semuanya pakai bambu. Ya, bambu-bambu. Bambu-bambu ini kalau di lapangan dijual dengan berbagai macam diameter ya. Umumnya yang dijual ada yang diameter 6 cm, maksudnya ada yang diameter 8, ada yang diameter 10, ada yang diameter 15 bahkan ya. Nah, kalau yang kami pakai biasanya yang kisaran di diameter 8 cm sahabat tuh, seperti ini. Bambu-bambu ini kita susun dengan jarak kurang lebih di 60 cm-an. Terlebih kita kan mau cor dengan metode konvensional ya. Jadi harus rapat seperti ini konstruksi tiang perancahnya. Dan saya sering mengatakan bahwa pengecoran itu dapat dengan mudah dilakukan ya. Yang susah itu justru penyusunan perancahnya, begestingnya, ya, pengaturan elevasinya, perakitan pembesiannya. Nah, itu yang butuh metode khusus. Seperti ini. Ya, betapa rumit sekali ya. Padahal ini nanti kalau pengecorannya sudah selesai ya akan dibongkar, sahabat PU, seperti itu. Nah, ini. Oke. Di bagian yang paling bawah, supaya bambu-bambu kita tadi tidak menancap ke dalam permukaan tanah, maka perlu diletakkan balokan kayu ya, seperti ini. Secara horizontal semuanya ya, di bagian dalam juga. Nah, ini sahabat PU bisa lihat banyak balok-balok horizontal. Tujuannya supaya ya ibarat kata balok-balok horizontal ini adalah slope. Jadi dia yang meratakan beban dari bambu-bambu ini dari beban vertikal yang menimpanya. Ya, seperti itu.
kemudian balok yang kita pakai ini adalah berukuran 6x12 ya. Jadi yang pertama pakai bambu, yang kedua pakai balok 6x12 ya. Berikutnya ada kayu kaso. Nah, kayu kaso ini nih. Ya. Kayu kaso. Jadi di dalam ilmu sipil kita kan menyebut ada kayu dengan ukuran kaso ya, kayu dengan ukuran usuk ya, seperti itu. Itu sebenarnya istilah itu muncul pada saat kita belajar mengenai kuda-kuda kayu dulu ya, sampai sekarang ke bawah ya. Jadi kayu kaso itu sebenarnya kayu dengan ukuran di 4x6 cm atau ukuran 5x8 itu juga ada sahabatku. Namun yang umum yang sering kami pakai ukuran 4 cm kali 6 cm seperti itu. Kalau ukuran usuk yang kita pakai untuk balok-balok gelagar ini yang 6x12 cm ya. Dua bahan itu ya, bambu, kayu usuk, kemudian ada kayu kaso ya 46. Kemudian untuk material-material lembarannya pakainya triplek. Nah ini dia nih. Nah ini triplek ini seperti pada umumnya ukuran triplek di pasaran, berukuran 1,22 kali 2,44 meter sahabat PU. Ketebalan yang kita pakai yang 9 mm. Nih. Ini triplek yang 9 mm sahabat PU. Ya, seperti itu. Nah, ini kita pasang. Biasanya rangkanya adalah kayu kaso ya. Kemudian ini adalah untuk cetakan baloknya maupun cetakan plat dak lantainya sahabat PU. Semuanya pakai ini ya. Dan ini semua nanti tentu akan dibongkar. Dan dibongkar itu biasanya terus kita buang saja sahabat PU, sekalipun bisa dipakai paling hanya di 20% ya. Jadi seperti itu sahabat PU. Nah, antara tadi ya ada bambu, ada kayu usuk, kemudian ada kayu kaso, ada triplek, itu diikatkan satu sama lain dengan berbagai macam cara. Yang pertama pakai ikatan kawat atau bendrat seperti ini. Kawat kita double-double kemudian kita ikat. Kalau dulu ya sebelum adanya kawat seperti ini biasanya pada diikat dengan ijuk ya, seperti sapu ijuk itu loh sahabat PU ya. Ijuk itu diikatkan untuk mengikat bambu, itu juga bisa. Selain kita ikat dengan kawat, ini juga sebenarnya udah ditancapkan juga dengan paku. Nah, ini dia nih, dengan paku. Semua konstruksinya seperti itu ya. Nih sahabat bisa lihat nih, ya dipaku kemudian diikat pakai kawat. Ya di sini juga dipaku kemudian diikat dengan kawat semuanya. Dan ini sudah cukup kuat. Oke, tuh lihat satu di atas ya. Yang vertikal semuanya pakai bambu. Kemudian yang menjadi rangka dari triplek plat lantai 2 kita ini adalah kayu kaso. Kemudian disupport ya dengan gelagar-gelagar balok 612 ini. Yang kiranya kita butuh bentang lebar. Misalnya di bawah ini kan rencana mau kita buat nyetok kerikil atau split, maka butuh gelagar panjang ya. Maka kalau pakai kaso nggak bisa ya, harus pakai kayu balok seperti ini. Misal seperti saya berdiri ini ya, di bagian bawah nanti tuh rencana untuk pengadukan material ya, maka kita butuh space di sini. Jadi nggak kita tanemin dengan cerucuk-cerucuk bambu atau steker-steker bambu, namun di sini langsung kita bentangkan balok di sini supaya kita punya ruang ya, di bawahnya punya ruang untuk bekerja sahabat PU, seperti itu ya. Nah, ini aktivitas yang sedang dilakukan di atas cukup padat. Kami mulai merakit begesting balok ya, kemudian kita juga mulai merakit begesting plat dak lantai ya bersamaan, karena nanti pengecoran balok dan juga pengecoran plat dak lantai itu dilakukan bersamaan. Pengecoran dak konvensional dengan perancah bambu sahabat PU. Oke ya, demikian yang dapat saya bagikan bahasan mengenai tiang perancah bambu di lokasi proyek Tim Nugroho PU ini. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.